أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang beberapa kisah-kisah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita bisa mengambil pelajaran apa yang beliau sampaikan kepada sahabatnya berupa nasihat maupun wasiat yang bisa meluruskan jalan hidup kita, bisa memperbaiki jiwa kita, membeningkan hati kita, membentuk akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, menjadi budi pekerti yang luhur. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup kita. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan wasiat-wasiat beliau sebagai pedoman hidupnya. Bahagialah orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau. Di sini ada kisah dan beberapa kisah hadirin sekalian yang bisa kita petik sebagai pelajaran berharga. Dalam hadis Bukhari Muslim, di mana banyak sekali kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, di sini riwayat Bukhari an Abil Mundhir an Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun qala faqila lahu aw qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda qala ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid inni uridu an yaktuba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idha raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dzalika kulli atau kullahu. Dikatakan di sini hadirin sekalian dari Abu Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu ada seseorang yang ku tahu tiada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid selain dia, dan ia sendiri tidak pernah absen mengikuti salat jamaah. Maka dikatakan kepadanya, atau saya juga pernah menasihatinya, seandainya kau beli seekor keledai yang bisa kamu tunggangi di saat gelapnya malam dan di saat bumi ini panas. Orang itu menjawab, tidaklah membuatku senang andai rumahku berada di samping masjid. Aku ingin agar langkah-langkahku menuju masjid dan pulangku jika aku pulang ke keluargaku ditulis sebagai pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu
sesungguhnya Allah telah mengumpulkan semua itu untukmu. Jadi di sini dikisahkan, hadirin sekalian, ada seorang sahabat Nabi dulu yang rumahnya paling jauh dari masjid. Tapi subhanallah, sahabat ini luar biasa sekali, tidak pernah absen dari sholat berjamaah. Sehingga ada sahabat-sahabat yang menasihatinya, seandainya kamu beli himar. Himar itu binatang, hadirin sekalian, kendaraan yang sering dinaiki oleh bangsa Arab dulu, ya, sebagai kendaraan juga untuk mengangkut barang-barang. Kamu bisa cepat menuju masjid di saat malam maupun di saat panasnya matahari, ya, sehingga tidak kepanasan saat padang pasir itu panas, ya, pasir itu panas, bumi itu panas. Maka apa jawab dia? Aku tidak suka rumahku itu dekat dengan masjid. Ya, justru aku ingin agar langkahku, setiap langkahku ditulis oleh Allah di saat aku berangkat menuju masjid atau pulang menuju rumahku, ditulis oleh Allah sebagai pahala. Ya, kemudian Rasulullah SAW menambahkan, ya fulan, Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan ini untukmu. Nah, ini hadirin sekalian, pertama, begitu mulianya orang ini, sahabat Rasulullah ini, ya, karena dia perhatian dengan sholat berjamaah di masjid. Dan memang itulah suatu keharusan bagi seorang muslim, mendengar azan maka dia harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memanggil dengan ucapan apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo salat. Ya, mari salat, ayo menuju kemenangan. Anda ingin menang, jalan ke masjid menuju apa? Salat berjamaah. Ya, kita sering sekarang bicara kemenangan, pingin menang, ini pingin jadi presiden, pingin, tapi tidak pernah salat jamaah. Kalam fadhi, hadirin sekalian, percuma. Ya, karena Allah mengatakan barang siapa yang ingin menang, hadirlah salat apa? Berjamaah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, menanglah orang-orang yang beriman itu. Ya, ketika dia salat betul-betul khusyuk. Ya, betul-betul khusyuk. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang apa? Rukuk. Menunjukkan apa? Jamaah. As-salah jamaah, was-siyam jamaah, puasa juga apa? Jamaah, wal-id jamaah, hadirin sekalian, wal-jihad jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian selalu apa? Berjamaah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ya, ini perintah Allah, disuruh kita berjamaah, hadirin sekalian, menuju masjid. Apalagi di saat gelap, dari mulai maghrib, isya dan apa? Subuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Basyiril masya'ina fid dhulmi ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan menuju masjid di saat gelap. Fid dhulm, fil lail, maghrib lail, wa isya lail, was subuh lail. Ya, walaupun subuh itu pagi tapi masih apa? Lail, masih malam, hadirin sekalian. Maka berikan kabar gembira bagi mereka yang selalu ke masjid, ya, di saat gelap dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah berikan cahaya yang sempurna pada hari apa? Kiamat, hadirin sekalian. Ya. Nah, ini sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana beliau semangat luar biasa berjalan kaki, hadirin sekalian. Rumahnya ba'id minal masjid, la yata'akhkhar fi salatil jamaah, tapi dia tidak terlambat dalam salat apa? Jamaah. Ya. Terus bagaimana kita? Kita ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda. Ya, wal masjid mutaqaribah, masjid dekat sekali masjid-masjid ini. Ya, masih malas
untuk solat apa? Jamaah. Seandainya dia solat jamaah, maka dihitung oleh Allah setiap langkahnya, mengampuni dosa, langkah yang lain, mengangkat derajat pahala. Hadirin sekalian, makanya Nabi mengatakan begitu, qad jama'a Allahu laka dzalika kullah. Ya, Allah telah mengumpulkan seluruh kebaikan pahala untukmu ya fulan, dengan apa namanya, datangnya kamu solat apa? Jamaah. Hadirin sekalian, dan dulu di zaman Nabi jelas antara sahabat Nabi orang-orang yang beriman dengan orang munafik. Ya, bagaimana cara melihat orang-orang munafik di zaman Nabi? Ya, lihat yang tidak berjamaah. Wa ula munafiqun. Sedangkan para sahabat apa? Semua masuk masjid. Terus bagaimana hari ini? Ya, bagaimana hari ini? Dulu orang yang tidak sholat jamaah dituduh sebagai orang apa? Munafik. Hadirin sekalian, yang tidak masuk masjid di saat sholat dituduh sebagai orang apa? Munafik. Terus bagaimana hari ini kita ini? Ya, dan itu terulang hampir setiap hari. Masjid besar tapi sepi yang apa sholat. Kalau cari dananya susah. Hadirin sekalian. Ya, nah itulah bagaimana para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisi masjid-masjid Nabi, hadirin sekalian, untuk salat jamaah. Ya, sehingga mereka mendapatkan keberkahan hidupnya, mendapatkan kemenangan, ya, perhatian sama salat. Karena salat itu silatun bainal abdi wa rabbih. Hubungan secara khusus antara seorang hamba dengan apa? Rabbnya, as-salah. Ya, was-salah awwalu amalan yuhasibuhu Allahu yaumal qiyamah. Salat itu adalah amal pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang apa? Hamba. Fa in salahat salaha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika salatnya baik, dianggap seluruh amalnya baik. Jika salatnya tidak baik, maka dianggap oleh Allah salatnya seluruh amalnya tidak baik. Hadirin sekalian, undur fi salati, lihat salatnya. Ya, hatta orangnya baik tapi salatnya tidak baik. Hadirin sekalian, salatnya enggak baik, tidak baik. Walaupun orang itu baik, dia tidak baik sama Allah. Bagaimana dia akan baik sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Ya, disuruh kita apa? Salat, ibadah kepada Allah, ini kewajiban kita, bahkan termasuk rukun Islam ba'da syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, kalau kita ingin hidup kita diperbaiki sama Allah secara ekonomi, secara sosial, secara ya, politik negeri ini, maka kita perbaiki salat dulu, kita perbaiki salat kita dulu. Hadirin sekalian, udah dijamin kita sama Allah. Man salata subuh fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah, dijaga sama Allah, dalam penjagaan Allah. Ya, dijaga fisiknya, dijaga imannya, dijaga keluarganya, ya, dijaga bisnisnya. Bangun. Makanya ada tambahan apa? Karena salat subuh saat susah. An-nas niyam, manusia naimun, tidur. Ada tambahan apa? As-salatu khairum minan naum. Ayuhan nas, seakan-akan Allah menganggil begitu. Ayuhan nas ya ibadi, sallu fa inna as-salata as-subh khairum minan naum. Salatlah kalian, bangun, karena salat subuh lebih baik daripada apa? Tidur. Hadirin sekalian, salat subuh lebih baik daripada tidur. Ya, disuruh muadzin untuk menambahi ini, penting sekali. Ya, nah ini hadirin sekalian, bagi orang muslim tentu memahami begitu pentingnya, begitu agungnya kedudukan salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan Anda dengan manusia. Perbaiki keadaan Anda ketika salat,
maka Allah akan memperbaiki Anda ya seluruh. Ya, kita mulai salat hadirin sekalian. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada seorang sahabat datang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idni wa aujiz." Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya, orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, idni, a'tini mau'izah, ansahni, nasihati aku ya Rasul. Idni mau'izah hasanah wa aujiz, tapi yang ringkas ya Rasul, jangan panjang-panjang." Sahabat hadirin seperti kita, ya, enggak pengin kasir kalam panjang lebar, pengin apa yang ringkas. Orang ini begitu. Dan Rasulullah enggak pernah panjang lebar seperti kita kalau ngomong ringkas-ringkas. Karena beliau dikasih apa? Jawami'ul kalim, kelebihan. Ngomongnya itu pendek tapi syarat dengan makna. Ya, omongannya pendek, qasir. Enggak seperti kita ngomong kesir dari mulai jam 8 sampai jam 10. Ya, apa ada sesuatu yang manfaat perlu ditulis mungkin. Setiap hari begitu. Ada yang sampai jam 12 majelis kahwa, syai, gorengan, apa lagi? Ya, halib, susu, wah majelis. Ya, kipas angin, ya, ada yang merokok. Dari mulai jam berapa? Jam 8 atau jam 9 sampai jam 10, jam 12. Ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau sesuatu yang dihasilkan tidak apa-apa. Tapi kalam kasir, ya ujung-ujungnya ribut nanti. Ujung-ujungnya apa? Ribut. Itu kita. Kalau Rasulullah dikasih jawami'ul kalim, omongannya itu singkat tapi syarat dengan apa? Makna. Tapi tadi itu, apa nasihat Rasulullah kepada orang ini? Ringkas. Karena dia minta ringkas, diringkaskan sama Rasulullah. Begitu hadirin sekalian. Ya, minta ringkas, kasih ringkas. 3 wasiat Rasul. Apa kata Rasul? Ya fulan, idza kumta fis salat, ya idza kumta fis salatika, jika kamu berdiri salat, sallu salata muwaddi', jadikan salatmu ini salat perpisahan. Artinya habis ini kamu mati. Sehingga orang itu apa? Serius, khusyuk. Habis ini mati, ya Allah, langsung serius, khusyuk. Gak inget lagi, sudah gak inget pasar, gak inget apa, keluarga, gak inget fulus. Khusyuk. Hadirin sekalian, khusyuk. Gak mungkin ngantuk. Ya, mau mati, bayangkan. Diberitahu sama Allah, ya fulan, jam 9 kamu mati. Salat isya-nya bagaimana? Bila perlu gak keluar masjid sudah. Salat terus. Tambahi lagi. Kan begitu ya. Diberitahu mau mati. Hadirin sekalian. Sehingga serius. Makanya Rasul mengatakan sallu salata muwaddi'. Salat kamu seakan-akan ini perpisahan. Habis ini kamu tidak di dunia lagi, sudah meninggalkan kerabat, kerjaan, pabrikmu, usahamu, tinggalkan semua, mati. Sehingga orang itu khusyuk hadirin sekalian. Ya, hari ini banyak orang gak khusyuk salatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tetap yang mungkar, yang berbuat maksiat, ya maksiat. Para salat itu kalau dikerjakan dengan khusyuk, hebat, luar biasa. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan apa? Munkar. Tapi sekarang munkar katsir, fahisha katsira, munkar banyak sekarang ini. Khianat, tipu menipu, ya, sarakah, mencuri, begal, bayangkan. Fahisha, zina, LGBT banyak sekarang. Ya, berarti apa? Salatnya dipertanyakan. Hadirin sekalian, padahal salat itu hebat sekali. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, makanya orang beriman berusaha untuk salat khusyuk. Ini ciri khas orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua apa? Nasihat Nabi, la tatakallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan.
Jangan kamu berbicara di mana setelah itu kemudian kamu minta maaf atas pembicaraanmu itu. Ya. Masa enggak malu? Maksudnya apa di sini? Kalau mau ngomong pikir dulu, jangan ngawur kalau ngomong. Pikir dulu, nanti minta maaf ujung-ujungnya. Kan banyak orang sekarang ya ngomong soal dituntut, ya minta maaf, saya khilaf. Ada nggak sekarang ini? Banyak orang ngomong sekarang sak macamnya, nggak takut sama Allah. Ngomong LGBT nggak apa-apa, itu hati nurani itu. Ngawur nggak ini hadirin sekalian? Ngomong tentang ateis, komunisme, ya ngomong sak macamnya. Apalagi ngomong agama nggak ada dasarnya, berani orang sekarang. Ngomong agama nggak ada dasarnya, Quran maupun hadis, ngawur. Ya ini bahaya sekali, bahaya hadirin sekalian. Ya, jadi jangan ngomong ngawur, sekut sudah. Bahasa Ampel sekut. Uskut anta, diam kamu. Man sakata najah, man samata najah. Barang siapa yang diam selamat, kata Nabi. Karena ketika orang diam itu dia bisa mengontrol lisannya. Tapi kalau sudah terucap, lisannya mengontrol kita. Hadirin sekalian, bahaya ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir apa? Falyaqul khairan au liyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau apa? Diam. Ya, sebanyak diam ahsan sudah. Gak ngerti politik, ngomong politik kayak apa begitu. Ya, gak ngerti politik, gak ngerti apa yang terjadi di sana. Akhirnya apa? Oh, kadzib. Ya, kasir kadzib akhirnya. Gak ngerti politik, gak ngerti ikut ngomong. Diam aja lebih zen. Ahsan diam. Hadirin sekalian, Anda nggak tahu apa yang terjadi di atas sana, nggak tahu kan? Cuma kila waqal, katanya, nggak taunya nggak benar. Ya, nah ini kita diajari oleh Nabi, hadirin sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir Nabi menasihati apa kepada orang ini? Wajmi'il yas mimma fi aidin nas. Bertekadlah kamu untuk tidak ingin memiliki apa yang dimiliki manusia. Harus qanaah. Harus apa adanya. Menerima pemberian Allah, jangan melihat yang lain. Terutama dalam hal kelebihan. Ada tetangga kita, sahib kita, pada lulusan SD. Kita lulusan apa? S1. Lah kok lebih kaya? Ya. Tidak usah iri hadirin sekalian. Yang penting kita ini kerja halal. Khalas. La tandur ila shimal wala yamin fawq wala ya. Tapi lihat bawah kalian supaya lebih bersyukur. Jangan lihat yang di atas. Wala tandur ila man huwa fawqakum. Undur ila man huwa asfala minkum. Supaya lebih bersyukur. Alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya sepedahan, ada yang jalan kaki, kan begitu ya. Jadi tenang hidup ini, lihat ke atas terus. Akhirnya hasad, iri hati. Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kata Nabi kan begitu, ridholah dengan pembagian dari Allah, kamu akan menjadi manusia yang kaya. Ridho. Ya. Sudah, yang penting bisa makan, bisa minum, ya ada tempat tinggal, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, itu Allah yang bagi itu. Fulan punya ini Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi mereka kurang dalam ibadah, yang banyak uangnya itu sibuk acaranya. Isa ini di mana? Di sana main golf. Ya, di mana? Mall sana. Kafe sana. Anda pikir punya uang banyak nggak ada godaannya? Hadirin sekalian, banyak acaranya itu, sahib-sahibnya itu banyak. Ya, ini kita harus introspeksi. Barangkali Allah menakdirkan kita ini bagus untuk
Kita alhamdulillah datang ke masjid. Kalau punya uang banyak, ya perusahaan banyak, bisa jadi tidak ke masjid kita ini, hadirin sekalian. Meeting terus, ya telepon-teleponan terus, ya pindah sana pindah sini terus. Kapan ibadahnya? Terus mati habis itu. Habis itu mati, kelas. Ya, maka dia akan faham, dia dia dilupakan dengan dunia. Hurur, dia tertipu dengan dunia nggak taunya mati. Ya, sebagaimana ada nanti di hari kiamat menyesal, ya Rabb, ya kembalikan aku di dunia ini 1 hari saja, amal salihan yang aku lupakan, amal salihan 1 hari saja, bas yaum, khalas ya fulan, tidak ada sudah, kembali tidak ada. Dunia ini tempat mazra'ah, kita bertanam, banyak beramal saleh. Ya, wajmal ya'as mimma fi aidin nas. Bertekadlah untuk tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya apa? Gantungkan hidup ini juga kepada siapa? Allah. Jangan mengharap manusia, hadirin sekalian. Minta-minta kepada manusia, walaupun kepada saudara sendiri. Kalau sering minta-minta karena nggak dikasih juga, ini datang lagi, paling-paling minta den ini, kan gitu ya. Hatta saudara sendiri. Ya, maka kita minta kepada siapa? Allah paling sering. Allah suka. Tambah suka kita minta kepada Allah. Allah tuh tambah suka, hadirin sekalian. Kalau minta pada Pak Haji, minta pada ini, pada bos, bosen akhirnya. Ente kesini paling minta ente. Akhirnya gitu orang. Ya, minta kepada siapa? Allah, senang Allah. Ya Allah, hamba aku ini minta terus sama aku. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tambah suka. Manusia beda, hadirin sekalian. Walaupun kerabat sendiri, ya bosan, ini lagi yang datang, nggak ada yang lainnya ini. Kan gitu akhirnya. Walaupun di muka kita mungkin mesem-mesem ya, di hatinya beda. Ya wis, tujuannya beda, hadirin sekalian. Ya, makanya minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disuruh minta kepada Allah. Nah, itu hadis yang pertama, hadirin sekalian, kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi hadis Bukhari, an Ibnu Abbas qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستدل ويتكلم ويسوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba Nabi melihat ada laki-laki, orang berdiri, kelihatan di luar. Ya. Dulu kan maksudnya Nabi kecil, enggak seperti sekarang. Hadirin sekalian. Maka Nabi bertanya, siapa orang itu? Siapa laki-laki itu kok berdiri begitu? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia Abu Israil. Abu Israil bernadar, ya Rasulullah, dia bernadar berdiri terik matahari, tidak duduk, diam, tidak berbicara, dan dia berpuasa. Apa kata Rasulullah? Muruhu falyatakallam. Perintahkan dia untuk berbicara, wal yastadil, untuk jangan sampai di matahari. Ya, hendaklah dia duduk dan meneruskan puasanya. Hadis ini riwayat Bukhari, hadirin sekalian. Jadi terjadi pada zaman Nabi, ada orang yang dikenal dengan apa? Abu Israil, sahabat Nabi Abu Israil. Ini kunya, bukan nama. Abu Israil. Itu menunjukkan pada sahabat itu saling memanggil dengan kunya. Kunya, Abu Abdullah, ya Abu Jamal, Abu Muhammad, ya Abu, ya misalnya Anda punya nama Ibrahim, ya Aba Ibrahim. Begitu. Ya, sampai sekarang di Arab itu gitu. Kalau dekat memanggil namanya, dia kurang suka.
menganggap orang ini nggak ngerti din orang ini. Dalam hatinya orang ini nggak ngerti apa? Nggak ngerti din, nggak ngerti agama ini. Saya punya anak Ibrahim kok dipanggil nama saya, nggak suka. Hadirin sekalian, disuruh panggil nama Abu Ibrahim. Kalau di sini sudah mindsetnya beda. Wah, ciri-ciri teroris. Abu ini nggak suka. Ya. Padahal ini termasuk sunnah. Kata Nabi, "Fakanni." Hendaklah kalian saling apa? Berkunyah. Ummu Ibrahim. Aisyah ummu siapa? Aisyah, walaupun dia tidak punya anak, dia dipanggil dengan kunyahnya Ummu Abdullah. Karena dia punya ponaan, dia ngasuh ponaannya, namanya Abdullah namanya. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam menjabat sebagai khalifah 9 tahun. Anaknya Asma, saudaranya siapa? Aisyah. Namanya Abdullah bin Zubair bin al-Awwam. Itu digendong sama Aisyah, sehingga Aisyah dipanggil oleh sahabat siapa? Ummu Abdullah. Imam Bukhari Abu Abdullah, Imam Ahmad dipanggil apa? Abu Abdullah. Imam Tirmidzi dipanggil apa? Abu Isa. Dia punya anak namanya apa? Isa, Abu Isa. Anda dipanggil apa? Namanya panggil nama anak, senang, orang tua itu senang dipanggil ya Abu ini. Walaupun dia tidak tahu ya, dia punya anak kita sebagai sahabatnya. Oh, nama anaknya namanya Jamal. Ya Abu Jamal, senang dia. Ya Abu Jamal. Bapaknya apa aja? Jamal. Begitu hadirin. Ini ada Abu Israil. Rasul Abu Qasim. Rasulullah Abu Qasim. Ya, punya anak namanya apa? Qasim, dipanggil Abul Qasim. Ali Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib dipanggil Abul Hasan, bukan Abul Husain, tapi Abul Hasan. Tapi dia lebih suka dipanggil Abu Turab. Abu apa? Abu Turab. Mana Turab? Tanah, ard. Tanah ini. Kok bisa? Iya, karena dia pernah dipanggil oleh Rasul dengan Abu Turab. Dia lebih suka dengan panggilan ini karena Rasul memanggil dia Abu apa? Turab. Karena suatu hari terjadi cekcok antara Ali dengan Fatimah, istrinya, putrinya Rasulullah. Ya, wajarlah rumah tangga ada sedikit cekcok. Rasul kemudian mencari Ali ke rumahnya Fatimah. Wahai putriku, mana suamimu Ali? Tidak ada di rumah. Saya habis ribut sama dia. Katanya siapa? Rasulullah. Mana dia? Cari. Dicari oleh Rasulullah. Subhanallah, dia tidur di masjid, nggak kemana-mana. Ya, bayangkan ribut sama istri, melarikan diri kemana? Masjid. Para sahabat gitu. Kalau sekarang stres, mall atau kemana? Kafe, atau bawa istri orang. Alhamdulillah. Kasus viral sekarang ini kan gitu ya. Hadirin sekalian. Itu Ali datang ke masjid, regut, tidur dia di pelatarannya masjid. Hadirin sekalian. Ali tidak banyak mulut. Diomeli Fatimah, keluar. Tapi bukan keluar jauh-jauh begitu, enggak, ke masjid. Tidur dia. Dilihat oleh Rasulullah. Ya. Kum ya Abu Turab, karena ininya banyak apa? Banyak tanah. Kum ya Abu Turab. Ini panggilan yang paling disukai sama Ali daripada Abul Hasan. Lihat bagaimana sahabat cintanya kepada Rasulullah. Walaupun terkesan kurang bagus kan artinya. Masa Abu Tanah kan gitu. Anda mau dipanggil Abu Turab, ya, Abul Gosok kan gitu. Misalnya Rasulullah habis menggosok kan gitu, dengan gosoknya itu kita bangga dipanggil Abu Gosok karena Rasulullah yang manggil. Ya kalau manusia nggak suka kita selain Rasulullah. Ali begitu juga dipanggil Abu Turab, paling disukai karena itu panggilan spesial Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kembali ke Abu Israil, hadirin sekalian. Dan Nabi menyuruh dia untuk duduk berlindung dari panasnya matahari, suruh berbicara dan tetap berpuasa. Itu menunjukkan kalau bernazar hal yang tidak baik tidak boleh dilaksanakan. Bernazar yang baik boleh dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Ya, bernazar puasa baik tidak puasa? Baik, ibadah, silahkan, wajib Anda laksanakan. Saya kalau sembuh mau puasa 5 hari,
harus dijalankan. Hadirin sekalian, saya mau sembuh, mau renang, padahal dia nggak bisa renang. Saya mencoba untuk renang, nggak boleh, karena dia tidak bisa apa? Renang. Ya, saya kalau sembuh, saya memberikan apa? Sesajen. Saya berikan kepada penunggu sungai supaya tidak banjir. Ini syirik, tidak boleh dijalankan. Tapi kalau bernazar itu ibadah, silahkan, harus dijalankan, karena Nabi mengatakan man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar dalam rangka mentaati Allah, hendaklah dia apa? Menjalankan nazarnya. Tapi hadirin sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang masalah nazar. Ada yang mengatakan haram, walaupun itu ibadah yang mengatakan haram. Kenapa? Karena dia itu membebankan dirinya apa yang tidak diperintahkan sama Allah. Faham ya? Ada kemarin seorang sembuh kemarin dari sakit. Saya pernah bernazar pingin puasa terus, puasa sunat terus. Subhanallah, dijalankan gak kuat dia. Ya lihat di sini nazarnya, kan dia membebani dirinya yang tidak dibebankan sama apa? Allah. Itu nazar. Makanya ada ulama mengatakan haram. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, ada yang mengatakan makruh, minimal makruh. Ya, kenapa makruh? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu enggak keluar dari orang yang baik sebetulnya, kecuali dari orang yang bakhil. Dituduh apa? Bakhil. Ya, kalau ingin sembuh nggak usah bernazar, minta aja kepada Allah, ya isfini ya Allah isfini shifaan hasana shifaan la yughadiru saqama, isfini ya Rabb, sembuhkan saya, nggak usah nazar. Kata para ulama begitu, karena nazar itu keluar dari orang yang tidak baik, kecuali juga orang yang apa? Bakhil. Kecuali orang yang apa? Bakhil. Tapi kalau sudah nazar ya harus dijalankan. Ada juga karena ini mubah, karena ini termasuk ibadah. Kalau nazarnya itu ibadah. Hadirin sekalian. Karena Nabi mengatakan begitu. Ya, tidak keluar omongan ini kecuali pada orang yang bakhil. Ya, jadi orang yang suka nazar orang apa? Bakhil. Walaupun sah, kan begitu ya, sah. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan ada perbuatan yang apa namanya, hadirin sekalian, yang halal tetapi dibenci sama Allah. Misalnya Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, kasbul hajjam khabis. Ya, usaha orang yang suka berhijama. Apa itu hijama itu? Bekam itu buruk. Hasil dari orang bekam itu buruk. Bukan berarti haram. Karena Nabi pernah dibekam sama sahabatnya, habis dikasih fulus. Orang yang bekam itu dikasih fulus. Cuma tetap Nabi mengatakan bahwa usaha bekam itu apa? Khabis. Buruk. Hadirin sekalian. Ya, usaha apa yang dia dapat dari hijama itu buruk. Kecuali kalau dia lillahi ta'ala sudah, karena Allah tidak mau dibayar. Tetapi seandainya ada orang yang ngasih, tetap itu halal. Tapi tetap Nabi mengatakan begitu, kasbul hajjam khabis. Ya, penghasilan dari bekam itu apa? Jelek. Ya, seperti itu hadirin sekalian. Tapi ada juga memang hal-hal itu pekerjaan diharamkan sama sekali karena itu memang haram. Ya. Ya, seperti maisir, perjudian, bisnis-bisnis khamr ya, prostitusi dan sebagainya. Memang itu khabis, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa kita ambil pelajaran hadirin sekalian dari kisah Abu Israil. Ya, Nabi mengatakan, silakan dia duduk, ya, silahkan dia
jangan di terik matahari berpanas berteduh, ya harus berbicara, tapi puasanya harus dijalankan karena itu nazar. Orang yang batalkan nazar maka dia kena kafaro. Kafaro itu apa? Denda. Apa dendanya? Harus bebaskan satu budak. Loh, sekarang nggak ada perbudakan, nggak ada budak di Indonesia ini. Kita beli di pasar nggak ada budak. Kalau zaman dulu ada budak, ya. Pasar ada sapi, ada kambing, bukan budak itu. Ya, taib. Kalau ndak ada, kamu harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Waduh, ndak mampu saya. Taib, kamu harus memberikan 10 makanan, 10 orang miskin makanan yang mengenyangkan. Itu kalau membatalkan apa? Nazar atau membatalkan sumpah. Ya, saya wallahi hati-hati. Jangan asal sumpah. Sekarang banyak orang bersumpah demi Allah, tapi nggak dijalankan. Bayar kafar kalau nggak dosa, hadirin sekalian. Ya demi Allah, wallahi. Ya, makanya jangan suka sumpah kalau tidak bisa menjalankan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil hadirin sekalian dari kisah Abu Israil yang bernazar. Ya, dan diingatkan oleh Nabi, nazar itu tidaklah keluar kecuali daripada orang yang bakhil. Berarti orang suka nazar dituduh Nabi apa? Bakhil. Karena dia membebani dirinya yang tidak dibebankan sama Allah. Bahkan ada ulama yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan makruh. Minimal makruh. Minimal apa? Makruh. Tapi kalau dia sudah bernazar harus dijalankan. Ya, makanya setelah itu para sahabat tidak banyak bernazar. Ada 1-2 yang sudah bernazar dijalankan. Tapi kebanyakan jarang bernazar. Kalau minta kesembuhan ya kesembuhan aja, nggak usah bernazar. Ya Rabb, saya sakit, saya minta sembuh ya Rabb. Udah nggak usah, nanti kalau sembuh saya akan kasih 250 orang anak yatim. Subhanallah, sembuh, nggak punya fulus, ya bingung. Ya Allah, anak sudah bernazar ini sembuh, nggak taunya sembuh, nggak punya fulus. Makanya membebankan dirinya dengan sesuatu yang tidak dibebankan sama Allah. Anta bakhil, kan gitu. Ya, akhirnya bayar kafarah, hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi. Nabi menceritakan hal ini dan juga sebagai hukum bagi kita. Kemudian berikutnya riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza hablun mamdud baina sariyataini faqala ma hadha al-habl qalu hadha hablu Zainab aw li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la hulluhu liyusalli ahadukum nashatatahu fa idza fatara falyaq'ud. Jadi hadirin sekalian begini, waktu itu Nabi masuk masjid, tiba-tiba Nabi melihat ada habl. Habl itu tali tampar diikatkan pada 2 tiang masjid. Nabi kaget, ini menunjukkan Nabi itu perhatian sama masjidnya. Wah, ada tali. Nabi, tali apa ini katanya? Kata Nabi pertama pada sahabatnya, ya Rasul, ini punya Zainab. Man hiya Zainab? Zaujatu, istrinya Nabi. Ya, dia itu kalau sholat atau sholat malam, ya sholat sunnah, kalau lagi capek ya Rasul bergelantungan tangannya atau badannya di tali itu. Ya, kata sahabat begitu, Nabi nggak tahu waktu itu. Dan ini menunjukkan kesalehan istri-istri Nabi. Sholat, walaupun sholat sendiri, hadirin sekalian. Waktu itu belum dilepas sama Zainab. Nabi kaget. Ya, kenapa kok ada tali? Dibuat gantung, sandaran mungkin ya bahasa kita, atau sambil sholat apa? Gini, sholat sunnah, tidak ada masalah. Ya. Kemudian kata Nabi, lepaskan tali. Lepaskan tali itu. Kemudian Nabi menasihati, hendaklah seorang di antara kalian kalau sholat di saat giat-giatnya. Ya. Kalau dia capek duduk atau tidur. Begitu. Lihat ini
sabda Nabi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, hadirin sekalian. Kalau sholat sunnah ya, tidak sholat wajib maksudnya. Kalau sholat wajib ya harus sudah, untuk demi mengejar supaya waktu tidak apa? Tidak habis, ya kan? Kalau sholat sunnah, hendaklah seorang itu dalam keadaan semangat, jangan ngantuk. Kalau ngantuk tidur, duduk kata Nabi, jangan sholat. Nanti khawatir salah. Misal dalam sholat sunnah dia berdoa, Allahumma ighfirli, karena ngantuk ngambang, ya Rabb la taghfirli. Beda kan artinya. Ya Rabb ampuni saya. Pas ngantuk beda, ya Rabb jangan ampuni saya. Berbahaya ini. Minta surga keliru, nar, ya Rabb adkhilni nar, naudzubillah min dzalik. Dia minta ya Rabb adkhilni jannah, masukkan aku ke surga ya Rabb, tapi karena ngantuk gelayang, ya Rabb adkhilni nar. Bahaya. Subhanallah. Ya, lihat Nabi dalam menasihati kita. Ya, kalau ngantuk tidur. Makanya kalau sholat tarawih kerja ngantuk tidur, jangan ikut, nanti ngaco. Hadirin sekalian, kan boleh sholat tarawih di rumah kan? Ya tidur, jangan dipaksakan, nanti akan sakit seperti itu. Dan banyak lagi sebetulnya apa yang bisa kita petik dari hadis ini, hadirin sekalian. Karena waktunya sudah habis, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.